Kita sering mendengar kata bisnis, tapi kamu yakin udah tahu apa itu bisnis? Halo bisnismen, selamat datang di Tumis Kubis. 7 menit saja kuliah bisnis bersama Nobel Gray. Pertama, kita tentunya berpikir, kenapa sih kita berbisnis? Secara pragmatis, kita melakukan bisnis adalah untuk mencari uang. Tapi, apakah itu satu-satunya tujuan kita untuk berbisnis? Menurut Henry Ford, jika bisnis kita hanya demi uang, itu adalah bisnis yang buruk. Nah, gimana kalau kita berbisnis memang untuk cari uang? Untuk bisa menjawabnya, yuk kita lihat bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC mengajarkan kita bahwa bisnis itu terdiri atas 4 hal. Yang pertama, aspek market, atau bahasa BMC-nya adalah desirability. Yang kedua, aspek operation, atau bahasa BMC-nya visibility. Yang ketiga, aspek finansial, atau bahasa BMC-nya adalah viability. Dan yang keempat adalah aspek strategik, atau bahasa BMC-nya adalah adaptability. Jadi intinya, bisnis itu pertama harus ada pembelinya dulu, customer-nya. Yang kedua, kita beroperasi untuk memproduksi atau melayani customer. Dan yang ketiga, bisnis tersebut menghasilkan profit, yaitu selisih antara revenue yang kita dapatkan dari customer dan cost dalam rangka menjalankan operasi bisnis kita. Dan pastinya ya, bisnis kita itu harusnya bertahan lama. Makanya kita harus punya strategi yang hebat, supaya bisnis kita tetap relevan terhadap perkembangan zaman. Supaya kita paham lebih detail lagi tentang apa itu bisnis, yuk kita detailkan lagi isi bisnis model kanvas. Yang pertama, sudah jelas ya siapa customer kita. Nah, ini kita harus tahu berapa besar ukuran pasarnya, apa sih kesulitan mereka yang bisa kita bantu, dan apa harapan-harapan mereka. Ini adalah customer segment. Setelah kita paham siapa customer kita, lalu kemudian kita tentukan nih apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka sehingga mereka rela untuk membeli produk kita. Dalam bisnis model kanvas ini adalah value proposition. Dengan value proposition, customer pain akan terobati. Dengan ini pula harapan customer akan terpenuhi. Sehingga mereka bersedia merelakan sebagian uangnya untuk ditukarkan dengan value proposition kita. Dan ini menjadi revenue bagi bisnis kita. Dalam bisnis model kanvas, ini adalah revenue stream. Nah, kemudian ya, untuk mendeliver value proposition kita kepada customer, kita tentukan channelnya. Dan juga kita tentukan bagaimana cara kita berhubungan dengan customer melalui customer relationship. Lalu bagaimana cara kita mendeliver value proposition kepada customer? Yang pertama ya, kita tentukan dulu aktivitas utama apa yang harus dilakukan, sehingga value proposition tersebut dapat terdeliver. Ini disebut sebagai key activities. Dan kemudian kita tentukan lagi apa hal penting yang harus kita miliki sehingga key activities tersebut dapat dilakukan. Dalam bisnis model kanvas ini disebut sebagai key resources. Kemudian pasti ya ada hal yang memang kita tidak akan lakukan sendiri, yang hanya bisa dilakukan oleh pihak lain, yaitu partner. Yang dalam bisnis model kanvas ini disebut sebagai key partners. Dalam mendeliver value, baik key activities, key resource, maupun key partners pasti menimbulkan cost. Yang dalam bisnis model kanvas disebut sebagai cost structure. Nah, mengulang yang tadi ya, bisnis model yang baik itu memiliki 4 hal yang saling terkait. Bahwa bisnis model kita tuh harus disukai oleh customer, yaitu desirable. Kita mampu mendeliver value proposition tersebut, jadi bisnis kita visible. Kemudian bisnis itu harus profitable atau viable, dan bisnis ini siap bersaing dan tidak lekang di setelan zaman atau kita sebut sebagai adaptable. Sebuah bisnis yang baik adalah bisnis yang profitable. Bisnis profitable adalah bisnis yang memberikan nilai tambah. Coba bayangkan ya, ketika kamu membeli produk dengan harga 100.000, berapa sih value barang tersebut buat kamu? Pasti di atas 100.000 kan? Mungkin 150.000. Nggak mungkin kamu membeli barang dengan value 80.000 dengan harga 100.000 kan? Ini yang disebut sebagai perceived value.
Sementara ya, jika kita menjual produk dengan harga 100.000, seharusnya costnya di bawah itu, mungkin let's say 10.000. Jadi, nilai tambah bisnis kita itu bukan hanya profit saja, tapi juga ditambahkan dengan perceived value yang dilihat customer. Jadi ya, kalau dalam berbisnis kita hanya mikir untung saja, kita akan melakukan segala hal, termasuk menipu customer atau memotong cost yang seharusnya kita keluarkan. Makanya, kita dalam berbisnis supaya langgeng, kita harus berpikir secara utuh. Bukan hanya profit atau financial saja, tapi juga market atau customer yang menyukai produk kita, operation yang memampukan kita untuk mendeliver produk kita, serta strategi kita untuk membuat bisnis kita unggul. Nah, untuk kamu yang ingin belajar meningkatkan bisnis acumen, maka kamu harus belajar ilmu marketing. Untuk belajar tentang bagaimana melakukan segmentation, targeting, and positioning. Kemudian juga memahami consumer behavior. Ilmu yang diperlukan juga adalah value proposition design atau ilmu design thinking, supaya kamu bisa menentukan value proposition apa yang dibutuhkan oleh customer, sehingga mereka bersedia membeli produk atau jasa kita. Kemudian kamu juga harus belajar ilmu operation, agar bisa mendesain bagaimana secara operasi, yang juga termasuk di dalamnya people dan system, dapat mendeliver value proposition kita. Ilmu finance juga sangat penting untuk dipelajari, yaitu bagaimana cara membaca profit and loss, supaya kamu bisa paham bagaimana bisnis kita dapat men-create value. Dan yang terakhir, ilmu yang perlu dipelajari adalah ilmu strategic management, supaya bisnis kamu punya strategi yang ampuh agar relevan terhadap zaman. Profit ini penting bagi bisnis kita, walaupun bukan satu-satunya. Dengan profit, bisnis kita ini dapat menghidupi dirinya sendiri. Semakin banyak karyawan dan keluarganya yang hidup dari bisnis kita. Dengan profitlah kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi, pemikiran bahwa bisnis adalah untuk profit bukanlah hal yang pragmatis. Ini melainkan adalah ide yang idealis. Jika niat kita berbisnis bukan hanya demi profit semata, tapi jadikan profit sebagai alat untuk kebermanfaatan bagi sesama.